Halo Sobat Tempo, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus, semangat terus. Kita jumpa lagi. Sudah lama banget ya kita nggak ketemu di program Cakap-Cakap. Dan di episode kali ini kita akan kembali menghadirkan obrolan yang tentunya nggak cuma asyik tapi juga berbobot. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu wartawan Tempo tentang di mana kita tahu di pekan-pekan ini itu ramai banget menjadi headline di mana-mana, tidak cuma hanya di Tempo aja, bahkan di media-media lain, tentang salah satu lembaga filantropi yang punya banyak konflik yang sampai sekarang akhirnya menjadi obrolan masyarakat begitu ya. Bersama saya sekarang sudah ada Mas Agung Sedayu. Beliau ini adalah wartawan Tempo yang juga tentunya menulis, meliput, dan akhirnya informasi lengkapnya tentang lembaga ini bisa teman-teman baca di majalah.tempo.co maupun di majalah cetak. Ini sudah ada Mas Agung Sedayu. Selamat siang Mas Agung. Selamat siang Jan. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Mas, ini memang ramai banget nih Mas. Nggak cuman di Tempo aja, bahkan menjadi buah bibir di mana-mana begitu kan. Memang Tempo menjadi media yang pertama kali memunculkan informasi ini begitu. Sebelum kita lebih jauh ngobrolin tentang lembaga filantropi satu ini begitu ya, boleh dijelaskan Mas, ketika awal kemudian diputuskan untuk menjadi liputan yang akan ditayangkan oleh Tempo begitu ya, informasi awal apa yang dipunya Tempo, kemudian itu kapan dan didapatkan dari mana? Ya, ini proses panjang ya liputan ini, karena ya sekitar 6 bulanan lah kami antara 3 sampai 6 bulan itu kami melakukan liputan ini. Dalam artian mulai dari mendapatkan informasi yang sangat kecil sekali, informasi yang sangat minim, terus kemudian coba kami menelusuri lebih dalam, dan ternyata dari satu kasus ketika kami memverifikasinya, memastikan kebenarannya, kasus itu benar terjadi. Kalau boleh tahu itu kasus soal apa Mas? Ada banyak kasus ya, salah satunya itu adalah tentang kasus mengenai penyaluran donasi sosial dari Boeing. Oh, oke. Itu salah satu. Jadi Boeing ini kan memberikan semacam 2 jenis kompensasi ya. Satu ada kompensasi kepada keluarga, terus kemudian kompensasi sosial kepada masyarakat di sekitar keluarga keluarga korban maksudnya itu ya. Nah, yang untuk kompensasi yang kedua ini tidak berupa uang, akan tetapi berupa fisik bangunan untuk kegiatan sosial, dan rata-rata para ahli waris dari korban ini meminta supaya itu diwujudkan dalam bentuk sekolah. Nah, dari beberapa keluarga korban itu ada beberapa puluh yang mempercayakan realisasi dari dana Boeing tersebut itu kepada ACT. Baik. Nah, pada ACT, jadi ACT ceritanya itu, jadi Boeing itu menyalurkan dana sekitar 130-an miliar baik. kepada ACT untuk dirupakan menjadi sekitar 90-an sekolah, gedung sekolah, bukan sekolah ya, gedung sekolah. Nah, dan juga tidak semua gedung di sekolahan itu, akan tapi secukupnya. Jadi rata-rata setahu saya itu dua gedungan lah, dua bangunan atau 2 kelas rata-rata setahu saya ketika saya melakukan pengecekan di lapangan itu. Nah, di sana ternyata ada yang mengeluhkan persoalan pembangunan dari proyek realisasi dari dana Boeing tadi. Salah satunya yang dikeluhkan adalah kualitas bangunannya buruk, bahannya buruk. Terus kemudian desainnya, cara bangunnya asal-asalan. Misalkan aja contohnya itu adalah membangun ruangan untuk laboratorium komputer, tapi dalam nggak ada colokan listriknya. Wow. Baik. Ya kan aneh juga itu kan. Ya wajar kemudian ketika si keluarganya ini marah-marah kan, dia merasa malu gitu. Saya merasa malu karena bagaimanapun juga di situ kan bangunannya itu meskipun melaksanakan ACT, akan tapi kan atas nama si keluarga korban ini kan dia dipikir mungkin dia merasa nggak serius atau nggak ikhlas ataupun apa, kita nggak tahu ya, tapi yang jelas dia mengaku malu dengan bangunan seperti itu. Dan molor juga. Jadi nggak selesai-selesai, nggak tuntas-tuntas.
informasi yang kami peroleh, kemudian ketika kami bertanya balik, mencari informasi, menelisik informasi kepada orang internal di ACT sendiri, yang tidak bisa saya sebutkan namanya di sini, ternyata kami dapat informasi tambahan bahwa sebenarnya ACT dalam kondisi kesulitan keuangan, sehingga pelaksanaan pembangunan sekolah dari dana Boeing itu menjadi molor, kemudian program jadi berantakan. Ini informasi dari orang ACT langsung, Iya. artinya sumber pertama bisa dibilang? Ya dalam lingkaran orang di dalam ACT lah. Dia bilang seperti itu. Dan yang kedua, dia juga memberitahu bahwa mengapa ketika saya tanya, mengapa kok bisa kesulitan keuangan gitu. Bukankah selama ini ACT besar ya, kita tahu ACT sangat besar. Ya, dia jawab, ya memang karena dana Boeing itu dipakai dulu untuk yang lain. Nah itu konsepnya gimana tuh Mas? Jadi dia memberi gambaran begini, di ACT itu sudah biasa di sana menurut dia ya, sana sudah biasa ketika ACT melakukan penggalangan donasi, Oke, penggalangan donasi. ya, penggalangan donasi A, dan donasi sudah terkumpul, itu tidak langsung disalurkan kepada penerima manfaat, akan tetapi digunakan untuk yang lain, sehingga ini kosong kan, artinya ini kan berutang ya. Nah, untuk menutup utang ini, ACT mengadakan penggalangan donasi B. Hasil donasi B ini untuk menutup A. Akhirnya ACT jadi berhutang program kepada lain. Jadi sekolah itu proyeknya belum selesai dibangun, duit dari lainnya udah habis. Gitu. Nah ini sempat kami konfirmasi di akhir sebelum kita terbit ya, di akhir-akhir di akhir penggalian data kita konfirmasi itu dibenarkan oleh Pak Ahyudin. Ketika Pak Ahyudin datang ke sini, kami bertanya langsung ke Pak Ahyudin mengenai tentang dana layan itu, ada apa di sana? Mengapa bisa defisit? Pak Ahyudin bilang, ya memang defisit. Dia mengakui defisit dan dia menyebut angka 56 miliar defisitnya. Itu yang dari Boeing? Ya, itu dari Boeing saja. Jadi intinya Tempo mendapatkan informasi awal. Itu satu bagian ya. Soal Boeing ini satu bagian ya, soal dana Boeing, karena ada banyak program di ACT. Kalau kita lihat ACT kan ya dalam setahun bisa ribuan program. Program dalam artian program di sini kan yang dimaksud adalah penggalangan donasi. Dan dari situ juga ternyata banyak sekali masalah ya, bukan hanya Boeing. Kami juga mendapatkan persoalan-persoalan yang lain. Misalkan saja persoalan kampanye yang berlebihan. Yang itu malah cenderung bohong. Misalkan aja kami mendapatkan info bahwa ACT ini mendapatkan wakaf 400 sapi dan 43 hektar tanah dari seorang orang kaya di Sumbawa. Itu sempat diberitakan di mana-mana, di media sosial, di media lokal, di publikasi di mana-mana, ada siaran persnya juga sebetulnya. Nah, ketika kami melakukan pengecekan di lapangan, wakaf itu belum pernah terjadi. Mengabarkan kebaikan tentu hal yang baik ya. Betul. Akan tetapi bukan hal yang bohong semestinya. Dan di situ pihak namanya Haji Muksin itu, dia juga heran juga, kenapa akad wakafnya belum terjadi, kok sudah dipublikasikan kemana-mana, seolah-olah ini sudah terjadi. Iya. Tapi kemudian ada dari teman-teman Tempo sendiri ada ini nggak sih Mas, perasaan mungkin dilema mungkin ya, ketika akan mengangkat persoalan ini, tapi nanti bagaimana dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga filantropis lainnya? Ya, ada sejak awal nih kami bekerja dengan sangat hati-hati ya. Hati-hati kenapa? Karena pertama adalah ACT ini selama ini dianggap sebagai lembaga yang bisa dibilang hampir nggak ada salahnya. Kebaikannya banyak. Gitu. Betul. Kalau kawan-kawan misalkan masukkan kata kunci ACT di Google sebelum berita Tempo turun tentu saja,
itu positif semua beritanya. Beritanya hampir semuanya positif. Terus kemudian kita mendapatkan informasi yang berkebalikan dari itu. Ini adalah hal yang kemudian gini, bisa kita bayangkan ketika berita ini terbit, ini pasti akan menimbulkan kekagetan banyak orang. Dan akan banyak orang juga yang akan merasa tidak percaya dengan berita itu. Karena itu kami harus memiliki bukti-bukti fakta yang kuat sebagai dasar berita kami. Jadi tidak sembarangan. Karena itu kami sangat hati-hati. Semua informasi kami melakukan pengecekan, termasuk kayak Boeing tadi. Itu pun juga kami tidak cukup mengecek satu sekolah atau satu korban, enggak. Kami mengecek kayak Boeing itu kami mengecek ke beberapa keluarga korban dan sama persoalannya. Terus kemudian kami pun juga mengecek ke pihak Boeingnya, kami melakukan klarifikasi ke Boeing. Meskipun sampai sekarang Boeing tidak memberi jawaban tentang klarifikasi, tapi mereka meresponnya dan ketika kita terbit itu pihak Boeing malah berterima kasih. Soal yang di Sumbawa itu jauh, kami harus menyuruh koresponden kami itu datang ke sana, jaraknya itu lumayan jauh, dia naik sepeda motor itu sekitar 7-8 jam untuk mencapai lokasi, karena kendaraan umum susah di sana ya. Kami kan pengecekan di situ, dan kemudian kami juga melakukan pengecekan di daerah yang lain, misalkan aja di Magetan. Di Magetan itu ada pembangunan masjid yang itu diklaim oleh ACT, baik lagi ini juga sama, kampanye yang berlebihan juga. Diklaim oleh ACT bahwa ini adalah masjid pertama di desa tersebut. Padahal faktanya di desa itu sudah ada beberapa masjid. Ini bohong juga di sana. Oke. Nah, Mas bicara tadi soal bukti-bukti, kan kalau memang tadi disebut bahwa Tempo harus berhati-hati untuk betul-betul memverifikasi sekian banyak informasi yang sudah didapat gitu ya. Nah, ada berapa banyak teman-teman Tempo yang dilibatkan untuk membuat laporan ini, kemudian tantangan-tantangan apa saja yang ditemui, kemudian kalau tidak salah Tempo juga mendapatkan beberapa dokumen-dokumen ya. Nah, itu bagaimana tuh Mas prosesnya? Ya, yang dilibatkan banyak ya, ada ya termasuk koresponden di daerah ya, karena untuk ke daerah kan kita lebih banyak melibatkan mereka, itu banyak, itu sekitar total tuh hampir sekitar 10-an ya, antara 8-9 itulah, itu banyak kita lakukan dan tidak semua berhasil. Ada yang nggak berhasil, misalkan aja mencari gedung sekolah yang dibangun oleh dari dana Boeing, itu ada yang nggak ketemu, udah muter seharian, 2 hari 3 hari nggak ketemu tempatnya. Ternyata nggak ada. Akhirnya ya karena laporannya adalah laporan kegagalan, tidak dapat tempatnya, ya sudah tidak kepakai. Tapi kan itu tetap aja kita anggap sebagai kerja ya. Ada yang berhasil, ada yang tadi misalkan aja yang di Sumbawa itu dia harus udah motoran, udah berangkat pagi, nyampe dari lokasi itu sore hari, dan di sana si orangnya yang mau ditemuin itu belum bisa dihubungi, nggak bisa ditemui. Kemudian kami berputar mencari informasi dan mencari rumah dan kontak dia, menemui kepala dinas, menemui pegawai kecamatan, dan kemudian sampai akhirnya kita menemui dapat informasi bahwa si orangnya ini lagi berobat di tempat dokter. Kita datangi ke situ, kita wawancari langsung. Baik. Banyak juga yang memang jadi agak panjang adalah merayu terutama ya, mendekati dan meyakinkan orang-orang ACT maupun orang-orang mantan ACT untuk memberi informasi ke kami. Dan alhamdulillah sebagian besar informasi ini ya dari mereka. Misalkan ada kasus, misalkan aja kayak kasus yang di Jogja ya. Nah, Mas, tadi ini kan banyak ceritanya dari para penerima manfaat begitu ya. Tadi Mas menyebutkan alhamdulillah dapat akhirnya informasi dari teman-teman ACT-nya sendiri meskipun sulit. Nah, itu boleh diceritakan Mas, kesulitannya seperti apa sih? Pasti kan nggak mudah tuh, mereka ada banyak ketakutan-ketakutan ya. Tapi akhirnya bisa memberikan informasi itu seperti apa Mas? Benar. Jadi dengan ketemu satu sumber, satu orang saja, itu bisa sampai 5-6 kali saya harus ketemu dengan dia.
Itu berarti dalam kurun waktu berapa lama tuh, Mas? Ya dengan kurun waktu berbulan-bulan tadi. Berbulan-bulan, baik. Itu satu orang. Akan tapi kan bukan terus cuma satu orang itu juga. Kami juga ke yang lain juga sama. Jadi awal kami menghubungi banyak sekali orang mantan ACT, orang-orang yang keluar yang sudah tidak di ACT, mulai dari yang level biasa sampai yang level tinggi, itu kami hubungi. Ada yang merespon dengan penolakan, ada yang tidak merespon sama sekali, ada yang merespon dengan biasa saja dalam artian ngajak ketemu, tapi ketika ketemu ya informasinya dangkal kosong gitu kan. Ada yang kemudian mau terbuka juga. Jadi memang banyak harinya kami temuin di situ. Ada yang terbuka, ada yang tertutup akan tetapi dia mengiyakan. Tertutup tapi mengiyakan. Mengiyakan itu dalam artian dia tidak mau cerita, tapi kalau saya tanya apakah benar begini, ya dia membenarkan. Kan benar itu, oh tidak begitu, ya cuma gitu doang. Misalkan kayak soal gaji gitu, apakah benar gajinya segini? Ya, tapi dia tidak mau menyebut angka. Tapi itu kan bagian dari upaya untuk verifikasi ya. Tapi juga ada juga yang terbuka, benarkah gajinya? Oh benar. Bagaimana? Buktinya apa? Dia nunjukin rekening koran banknya. Saya tanya, loh, bukan ini yang saya minta bukti slip gaji. Dia bilang, oh kalau slip gaji nggak ada di ACT. Bayangin, ACT itu nggak ada slip gajinya. sebuah lembaga institusi sebesar itu tidak ada slip gajinya. Ini juga sebuah fakta ya, Mas ya. Ini tidak ada slip gajinya. Awalnya saya tidak percaya, kok bisa ada slip gajinya kan. Tapi itu sama ketika saya tanyakan ke yang lain-lain, semuanya sama. Jadi ketika mau ngecek mereka ya buka rekening korannya, rekening banknya itu dibuka, ya ini gajinya gitu. Karena slip gaji seperti yang kita di Tempo terima itu, di sana yang ada penjabarannya ya, gaji totalnya berapa, tunjangan berapa gitu kan, dipotong apa saja, ini kan jelas kan ya. Kalau di ACT itu tidak jelas. Nah, ini juga sebuah dilema ya kemudian ya, ketika kita bicara tentang lembaga pengumpul donasi, pengumpul uang publik, itu kan secara otomatis maka dia telah menjadi lembaga publik yang harusnya terbuka, harusnya transparan kepada publik. Nah ini kepada karyawannya aja nggak transparan, bagaimana kepada publiknya harus transparan. Ya seperti yang kasus-kasus saya sampaikan tadi ini kan, para penerima manfaat ini mereka tidak tahu berapa potongannya, kepotongan untuk apa, itu tidak tahu. Pun juga sama, para donatur, orang yang menyampaikan donasi kepada lembaga ini, mereka juga tidak tahu uang yang mereka berikan itu dipotong berapa dan untuk apa. Betapa tidak mudah untuk bisa menjangkau teman-teman dari ACT ini. Nah setelah laporan ini terbit begitu ya, seperti apa respons mereka kepada teman-teman Tempo mungkin yang sudah menghubungi sebelumnya? Iya, ini yang jadi agak unik ya di liputan ini adalah biasanya di liputan-liputan yang ini biasanya kan proses konfirmasi ini kan yang agak susah ya. Biasanya narasumbernya kabur-kabur gitu kan. Tapi di sini tuh sebaliknya. Di sini sebaliknya. Justru ketika kami menghubungi ACT, bahkan sebelum kami minta konfirmasi ke ACT itu, ACT sudah mengajukan surat permintaan kunjungan ke Tempo. Oh, ini di titik mana nih Mas dari rangkaian panjang perjalanan liputan? Jadi ketika kami turun ke lapangan, melakukan pengecekan di daerah-daerah itu, termasuk saya sendiri juga ke lapangan, tiba-tiba ACT mengajukan surat media visit ke Tempo. Saya yakin itu mungkin upaya untuk meredam Tempo ataupun apa, saya yakin itu. Saya yakin bahwa mereka tahu bahwa kami sudah turun ke lapangan, sehingga mereka berinisiatif untuk
ya daripada didatangi Tempo kami yang datang, mungkin seperti itu istilahnya ya. Nah, waktu itu tidak kami langsung respon, maksudnya tidak langsung kami terima. Tidak langsung kami terima. Jeda berapa waktu, Mas? Jeda sekitar 2 pekan. 1 atau 2 pekan, itu jedanya sekitar segitu. Kenapa tidak langsung diterima? Karena bahan belum siap. Oh, jadi masih melanjutkan penelusuran terlebih dahulu? Iya, karena bahan belum siap, itu jadi jedanya sekitar 1 atau 2 pekan. Karena bahan belum siap, jadi kami tahan dulu. Berarti ini indikasinya mereka sudah mencium bahwa Tempo nih sudah melakukan Iya, penelusuran? Iya. Begitu ya? Jadi, kalaupun gini ya, ini supaya efektif, ini pertimbangan efektivitas kerja aja. Kalaupun kami ketemu dengan, misalkan ketemu dengan ACT, jadi kan sekalian kami konfirmasi semuanya kan. Jadi, dan untuk konfirmasi itu, jelas kami harus menguatkan dulu, memastikan dulu bahwa bukti-bukti yang kami miliki, pertama itu adalah valid, buktinya valid, yang kedua itu adalah kuat, gitu kan. Nah, di situ kami melakukan validitas bukti-bukti kami dulu. Pun juga sama, ketika kami mengontak Pak Ahyudin pun juga, ketika untuk konfirmasi itu juga sangat gampang. Beliau juga langsung merespon bahwa iya siap ketemu, saya saja yang ke kantor Tempo katanya. Wow, malah menawarkan seperti itu. Iya, ya itu juga karena dia sudah tahu bahwa saya itu sudah ke lapangan, termasuk saya termasuk pergi ke Tasikmalaya di sana, ke Desa Cinta Bodas, itu adalah desa tempat kelahirannya Pak Ahyudin. Situ ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan adiknya. Jadi nggak mungkin dia tidak tahu kalau saya ke sana kan. Dan memang dalam obrolan dengan mereka di awal-awalnya ya, mereka menjelaskan mengenai beberapa persoalan yang di lapangan tadi. Tetapi yang kami temukan, fakta yang kami temukan kan bukan hanya fakta yang ada di lapangan, akan tetapi juga fakta di internal ACT sendiri, termasuk gaji mereka yang berlebihan, termasuk gaya hidup mereka yang berlebihan, termasuk adanya penyelewengan dana juga di dalam ACT tersebut untuk kepentingan, diduga untuk kepentingan pribadi, termasuk adanya penggelapan di program lumbung ternak wakaf di Blora. Nah ini tampaknya pertanyaan-pertanyaan itu kemudian yang tampaknya tidak terduga ya oleh mereka, dan akhirnya ya sebagian besar dari pertanyaan itu jawabannya ya normatif. Baik Mas, pertanyaan saya tadi sebetulnya adalah setelah laporan ini turun, seperti apa respon teman-teman dari ACT yang tadi Mas bilang ada mantan-mantan pegawai ACT, kemudian yang bahkan yang masih juga bekerja di ACT yang pendekatannya tidak mudah, tapi ya mereka akhirnya mau bicara, bahkan ada yang menolak juga memang. Tapi setelah laporan ini turun, mereka gimana Mas? Sempat berkomunikasi lagi nggak sih? Saya pasif ya di situ ya, dalam artian saya tidak ketika terbit saya tidak aktif mengirim link ataupun apa ke mereka, enggak ya. Saya pasif, pasif dalam artian saya diam aja menunggu respons mereka ya. Dan memang tidak semuanya merespon, ada beberapa yang merespon, tapi dari seluruh yang merespon itu positif semua. Semuanya positif. Nah, Mas, Tempo ini juga dalam perjalanan membuat laporan ini sempat dituding ini condong ke salah satu pihak. Nah, ini bagaimana Tempo meresponsnya? Iya, itu wajar ya. Karena yang saya rasakan itu kesan yang saya peroleh ketika saya ketemu dengan di ACT ini ada kebetulan saat ini ada perpecahan kan ya. Ada kubu pengurus ACT yang sekarang, terus kemudian ada Pak Ahyudin dan timnya yang dikeluarkan dari ACT. Ketika saya ketemu dari dua kubu ini, yang kesan yang saya peroleh dari Pak Ahyudin itu adalah kesannya sepertinya kok saya ini adalah orang yang dipasok informasi oleh kubunya Pak Ibnu. Dan ketika saya ketemu dengan kubunya Pak Ibnu, kesannya yang saya peroleh adalah saya ini semacam kayak dianggap orang yang mendapatkan pasokan informasi dari kubunya Pak Ahyudin. Padahal informasi yang saya peroleh di luar mereka berdua itu. Jadi ada bagian lain. Jadi begini, ACT ini kan tidak hanya kubunya Ahyudin, tidak hanya kubunya Ibnu, pun juga
tidak semua orang di ACT itu juga buruk, banyak sekali orang baik di sana. Di bagian dari orang-orang baik ini mereka mengalami konflik batin. Ketika melihat realita, misalkan itu tadi potongan yang terlalu gede, terus kemudian donasi yang ditunda-tunda, kemudian donasi yang itu semestinya kan harus segera diberikan tapi dipakai yang lain duitnya, kemudian gaji yang berlebihan, gaya hidup yang hura-hura. Jadi di ACT itu ya seperti yang saya gambarkan di sana gaji tertinggi 250 juta. Itu valid dalam artian meski tidak tepat seperti itu, akan tetapi kisarannya memang segitu. Dan itu dibenarkan oleh para petinggi-petingginya, yang sebagian mereka tidak mau itu dibuka namanya. Belum lagi persoalan adalah adanya dugaan penyelewengan dana ya ke keluarga, untuk beli rumah, istrinya, bahkan untuk beli perabotan rumah, beli AC, beli kayak kitchen set gitu. Itu menggunakan diduga menggunakan dana yayasan, lembaga. Belum lagi ketika kita menyinggung aturan mengenai undang-undang yayasan, di mana pendiri itu ya tidak boleh semestinya menerima apapun dari yayasan yang dia dirikan, itu termasuk dari anak-anak yayasan tersebut, baik itu berbentuk perusahaan ataupun bukan, itu mestinya kan tidak boleh. Tapi praktek ini terjadi di ACT itu. Baik. Jadi artinya totalnya dari informasi awal ini didapat sampai kemudian laporan ini turun di pekan ini ya, itu berarti berapa panjang perjalanannya, Mas? Kalau dari awal banget dapat informasi awal itu sekitar 6 bulan ya, akan tetapi dari awal kita collecting info dan collecting data itu sekitar 3 bulanan. Karena efektif kita mulai berfokus ke situ sekitar Maret yang lalu, karena ya masih banyak kerja yang lain ya, hal-hal yang harus kami kerjakan di yang lain. Jadi ini pun juga kami kerjakan di sela-sela kita mengerjakan laporan reguler kan. Nggak mungkin saya urus satu ini saja misalkan terus tidak mengerjakan yang lain, enggak. Jadi sela-sela kerja reguler itu. Oke, Mas, jadi kapan tepatnya kemudian Tempo ini sudah merasa yakin dan mantap bahwa laporan ini siap untuk dirilis? Apakah ketika memang verifikasi sudah cukup, terus kemudian sudah bahkan mungkin melakukan verifikasi pendapatan di lembaga-lembaga lain mungkin? Seperti apa, Mas? Ya, ini kami anggap cukup ketika data-data yang kami miliki sudah kami anggap cukup lengkap, satu. Dan kedua, data-data yang kami miliki sudah terverifikasi kebenarannya, termasuk dokumen-dokumennya. Misalkan aja data mengenai tentang jumlah gaji, itu sudah kami anggap itu terverifikasi kebenarannya, itu sudah kami anggap benar. Dengan kami memverifikasi itu ke banyak orang, entah itu yang masih di ACT ataupun itu yang sudah di luar ACT. Dan memang ketika kami mengkonfirmasi itu ke petinggi ACT, Ibnu tidak secara tegas membantahnya, gitu kan. Dan ketika dia ditanya, dia tapi menolak, menyebutkannya dengan alasan bahwa itu adalah rahasia atau privasi perusahaan gitu. Padahal juga bukan, mestinya enggak ya, karena lembaga yayasan publik harusnya terbuka ya. Kemudian kami mengkonfirmasi itu ke Ahyudin dan dibenarkan oleh Ahyudin, dalam artian Ahyudin menyebut angka yang itu nilainya besar, kan, tetapi kemudian belakangan Ahyudin meminta bahwa angka yang dia sebutkan itu untuk tidak dikutip dari dia. Benarnya ya udah kami tidak pakai kutipan dia kan, tapi kan kami sudah mendapatkan informasi dari banyak orang yang lain ya, kemudian muncullah angka-angka gaji tersebut. Dan kayak lagi itu valid meskipun tidak 100% akurasi, akan tapi memang kisarannya sekitar itu. Pun termasuk juga mengenai dugaan tentang penyelewengan dana lembaga.
Nah, ini kami juga harus sangat hati-hati karena itu bisa menjadi tuduhan yang cukup serius ya. Itu kami yakin siap untuk turun itu ketika kami sudah mendapatkan dokumennya. Ada catatan keuangan yang kami miliki dari salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan ACT, yang kemudian itu ada aliran dana ya dari dia ya ke pribadi-pribadi. Salah satunya adalah untuk pembelian rumah, pembelian perabotan rumah ke istrinya Ahyudin. Dan ini sudah kami konfirmasi ke Ahyudin. Ahyudin bilang ya itu pinjam. Baik, jadi artinya indikatornya adalah ketika informasi-informasi yang Tempo punya ini sudah terverifikasi, ya. Bahkan lebih dari satu pihak begitu ya Mas ya? Ya tentu ya di kami sangat tertib ya untuk verifikasi ini ya. Jadi tidak seluruh informasi yang kami peroleh dari sumber ataupun dari semua ya, termasuk dokumen dan sebagainya itu tidak lantas mentah-mentah kita anggap itu benar terus kemudian kita beritakan, enggak. Kita akan selalu melakukan verifikasi, memastikan kebenaran semua informasi, memastikan kebenaran semua bukti dan dokumen yang kami miliki. Ketika itu sudah terverifikasi kebenarannya, baru kami masuk ke tahap konfirmasi, mengkonfirmasi ke pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ini. Dalam hal ini kan petinggi ACT yang sekarang ya, di sana ada Pak Ibnu dan kawan-kawan, pun juga mantan petinggi ACT yaitu Pak Ahyudin dan kawan-kawannya. Ketika selesai konfirmasi, ya udah kami terbitkan itu. Jadi Pak Ibnu itu ketemu dengan kami hari Selasa. Beliau datang ke Tempo, gitu kan. Terus kemudian Pak Ahyudin itu ketemu dengan kami itu hari Jumat. Beliau juga datang ke Tempo. Itu kami kami menghubungi Pak Ahyudin. Saya sempat juga datang ke rumahnya ke sana untuk minta waktu konfirmasi atau wawancara dengan dia. Dan dia bilang saya saja yang ke Tempo, katanya begitu. Dan tampaknya dia tahu bahwa Pak Ibnu sudah ke Tempo, mungkin dia mau sekalian juga main ke Tempo. Dan akhirnya hari Jumat kami ketemu. Dan hari Minggu pagi ya kita terbit yang edisi digital, hari Senin terbit di edisi cetaknya. Di hari Minggu itu meskipun edisi cetak belum terbit, sudah ramai sekali di digital itu di media sosial itu sudah sangat ramai juga, di media-media yang lain juga ramai dan geger di mana-mana. Terus kemudian kemarin sempat dengar bahwa malam sebelum akhirnya yang digital ini bahkan ditayangkan begitu ya, itu masih sempat ada perdebatan begitu Mas dengan teman-teman Tempo yang lain? Mungkin bukan perdebatan mungkin ya, editing kali itu. Karena kan dalam penulisan pun kami harus melakukan pengecekan ya, pengecekan akurasi. Misalkan aja mengenai kami ngecek akurasi tentang hal sederhana sekali, tentang jumlah lahan yang rencananya akan diwakafkan di Sumbawa tadi. Jadi ketika kami ke Sumbawa itu kami wawancara, ketemu langsung dengan orangnya. Orangnya bilang selain 400 ekor sapi adalah 45 hektar lahan yang akan dia wakafkan, yang kemudian batal itu kan. Itu sebenarnya itu berkali-kali dia menyebut angka 45 itu. Akan tetapi ketika kami melakukan pengecekan, kami riset di situ, di informasi yang dipublikasikan oleh ACT pada tahun 2018, di situ ACT menyebutkan 43. Baik. Nah, sebenarnya sederhana sekali. Okay. Kemudian ini angka mana yang kita pilih gitu. Tapi demi akurasi itu ya Mas. Apakah kita pilih 45 yang tadi berdasarkan omongan dari pemilik lahan sendiri, ataukah yang berdasarkan publikasi dari pihak ACT-nya? Ini dua-duanya bisa saja benar kan? Akhirnya ya udah, karena ini konteksnya adalah konteks ACT mempublikasikan sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi, ya berarti kita mengacunya kepada
hal yang Data lama ACT kan, ya? yang 43 akhirnya itulah yang kita pakai. Ini hal sederhana yang mungkin bagi di media lain tidak akan jadi bahan diskusi panjang seperti itu. Ini hal yang sederhana, tapi untuk sebuah akurasi itu kami lakukan untuk memilih ini yang mana. Padahal bisa saja dua-duanya ini benar, itu valid dua-duanya kok. Yang informasinya juga informasi dari pihak yang A1 si pelakunya sendiri kan. Nah, selain laporan utama di Tempo, tentu juga ada rubrik lainnya, Mas, opini Tempo. Kalau di opini Tempo itu kan memang disebutkan sikap Tempo untuk Laput ini adalah menyoroti tentang kekosongan regulasi. Itu seperti apa, Mas, penjelasannya? Iya, kita tegaskan ya bahwa Tempo itu tidak memiliki etikat buruk ya, sama sekali tidak punya etikat buruk kepada ACT ya. Justru kami berharap ACT ini bisa menjadi sebuah lembaga yang lebih baik dalam artian lebih transparan, lebih jujur, lebih bisa mendapatkan kepercayaan publik dengan cara yang baik dan benar. Pun juga sama, ini semestinya ini bisa menjadi sebuah pelajaran mengingatkan kita semua, terutama lembaga-lembaga filantropi pada semuanya ya, bukan hanya yang berbasis agama maupun berbasis sosial. Semuanya itu harus mengingatkan kita bahwa ada banyak hal yang lemah di saat ini terjadi, terutama di sisi pengawasan. Regulasi kita di sisi pengawasan itu sangat lemah di sana, tidak jelas siapa yang akan mengawasi, bagaimana proses pengawasannya dan sebagainya. Padahal lagi yang dikelola ini adalah uang publik dan nilainya itu tidak kecil, nilainya besar, nilainya luar biasa. Selain sisi kelemahan di pengawasan tadi itu, juga ketika kita mau breakdown di dalamnya adalah sisi aturan mengenai berapa sih semestinya, berapa persentase yang semestinya bisa dipotong oleh lembaga-lembaga filantropi ini. Makanya sekarang mulai muncul ya gerakan untuk merevisi aturan kita, karena aturan kita tentang filantropi ini kan sangat kuno ya, aturan sudah lama sekali dan ini tampaknya memang perlu perbaikan di sana. Dan ini harusnya disepakati, satu adalah kejelasan beberapa semestinya itu harus dipotong, berapa persentasenya, jelasan juga bagaimana pengawasannya. Aturannya juga mestinya diperjelas di situ, dan juga lembaga dan juga mekanisme cara pengawasannya itu juga dipertegas lagi. Yang ketiga adalah mesti ada kesadaran juga pada masyarakat kita ya. Kita perlu bersyukur Indonesia itu penduduknya sangat dermawan. Itu dia. Paling dermawan di sedunia. Oke. Banyak sekali orang baik di negeri ini. Begitu baiknya itu sampai ada prinsip bahwa jika kau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Akhirnya itu menciptakan kesan di masyarakat itu ketika dia bersedekah, maka dia merasa tabu kalau menanyakan tentang sedekah dia. Padahal semestinya apa yang dia berikan, donasi yang dia berikan, itu dia harus ikut mengawasi. Di masyarakat kita kan enggak, karena kan itu tadi terlalu baik. Betul. Dan mereka takut kalau saya ikut-ikut mengawasi nanti saya dianggap tidak ikhlas. Betul. Padahal pengawasan yang dia itu dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan supaya donasi yang dia berikan itu memang sampai kepada tujuan yang benar, tidak diselewengkan. Tidak dipakai untuk hal yang lain atau apalagi dipakai hal yang negatif yang kita tidak tahu itu pakai untuk apa. Dan semestinya ini sebuah hal yang akan harus kita perbaiki bersama-sama ya. Dalam artian melakukan pengawasan terhadap donasi yang kita berikan itu bukan sesuatu yang kemudian dianggap mengganggu keikhlasan kita, bukan Tapi itu. pengawasan itu perlu ya, Mas Iya. ya. Karena kalau misalkan itu ternyata donasi yang kita berikan ternyata diselewengkan, ya berarti kan secara tidak langsung kita juga ikut serta dalam melakukan kesalahan tersebut. Jadi secara umum menurut saya itu perlu ada perbaikan di sisi regulasi dan di sisi pemikiran dan sikap masyarakat terhadap
lembaga-lembaga filantropi. Baik, jadi kembali lagi bahwa Tempo tidak pernah ada itikat buruk karena kita sama-sama berharap akan segera ada perbaikan dan mudah-mudahan dengan adanya keberkahan bahwa masyarakat kita ini termasuk golongan yang dermawan, ini bisa menjadi satu hal yang jauh lebih baik lagi untuk masyarakat Indonesia pada khususnya. Terima kasih Mas Agung Sedayo atas waktunya, atas cerita-ceritanya, begitu ya. Mudah-mudahan nanti Tempo bisa memberikan informasi-informasi atau laporan-laporan yang tidak kalah menarik, begitu ya. Dan kita akan jumpa lagi tentunya di program Cakap-Cakap edisi selanjutnya. Saya Dea Jihan pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.